Teman-teman, itulah sedikit pandangan saya, Pak Frans, teman-teman ya. Saya lebih banyak kutip ya. Artinya kita juga bisa menangkap si Trump dong, Pak. Dia karena bikin sampah di luar angkasa dia. Nah, yang mau nangkap siapa masalahnya? Nah, Iya, itu makanya. Yang menangkap Mossad nanti, Pak. Nggak bisa, Mossadnya anak buahnya Trump juga. Oh Jadi, ya, thank you Pak. suaranya kecil sekali nih Pak Frans. Ya, Pak Frans, sorry ya. Ya, Pak Teddy, saya mungkin minta diluruskan kembali tentang kerusakan ekologis itu. Karena menurut saya kerusakan ekologis itu bukan melulu penebangan hutan, tapi sampah di luar angkasa juga. Itu yang bikin sampah itu siapa? Di luar angkasa. Iya toh, di samping itu sampah di laut-laut itu juga yang bikin sampah itu siapa yang paling dominan gitu. Jadi bukan cuma kerusakan hutan kalau kerusakan ekologis, Pak. Itu Pak Teddy. Terima kasih. Oh ya, sorry ya. Pak, tadi saya sorry ya. Saya coba kutip dari Ibu apa ya, kemarin diskusi. Kalau saya begitu, saya coba ikuti diskusi nanti masalah sampah garbage di kita mungkin bahas, bolehlah nanti bahas, kita coba ambil nanti di AI kita tanya siapa sampah-sampah apa, rumah kaca dan lain sebagainya. Saya cuma dengar dari Ibu Koni diskusi kemarin ya sama beberapa toko itu, dia bicara tentang ya mungkin dia bicara tentang Sumatera, karena dia bicara kemarin Sumatera seperti yang dikatakan oleh Pak itu Tobing. Dia cuma bilang begini, contoh aja, cuma kerusakan banjir itu negara sudah kebingungan, apalagi diserang oleh negara lain. Nah, itu cuma dia katakan begitu. Pikiran saya juga benar, tetapi ini kalimat-kalimat ini sebenarnya pernyataan-pernyataan Pak Tobing. Apakah Indonesia sudah siap? Kan itu kan, apa namanya istilahnya Pak Paul, saya udah lupa lagi istilahnya, untuk mendeteksi secara dini baru antipasi. Diserang aja negara luar, Indonesia belum siap. Itu dia Ibu Koni cuma jelaskan ke situ. Kemudian Ibu Koni mengatakan boleh juga, tapi dia tidak begitu. Artinya ada kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia yang mematikan berapa ribu orang. Ya, ada hipotesa boleh juga, barangkali ya Amerika bisa menangkap ini Prabowo. Nah, umpamanya contoh seperti dia bilang begitu ya. Teman-teman, itulah sedikit pandangan saya, Pak Frans, teman-teman ya. Saya lebih banyak kutip ya. Artinya kita juga bisa menangkap si Trump dong, Pak. Dia karena bikin sampah di luar angkasa dia. Nah, yang mau nangkap siapa masalahnya? Nah, itu makanya. Yang menangkap Mossad nanti, Pak. Nggak bisa, Mossadnya anak buahnya Trump juga. Trump Nggak, itu agen Mossad. Saya bingung Pak, bicara itu negara ini ya memang benar. Saya tidak tahu. Kalau mungkin Anda bicara, si Elon Musk ditangkap karena dia adalah salah satu pembuat sampah di angkasa. Itu tapi masalahnya tanpa sampah-sampah yang kita bikin, angkasa luar udah banyak sampah juga. Iya, B12, B11. Bukan, itu meteor itu juga sampah-sampah juga. Coba, Anda mau pilih sampah yang mana coba? Sampah yang sebanyak sampah yang kita bikin, mungkin ada 1.000 satelit dan ada 1.000 pesawat angkasa yang pecah di sana. Tapi dengan sampah-sampah di alam semesta ini, yang benda-benda berbahaya ini ya hanya setitik kecil saja. Cuman memang karena sangat dekat dengan orbit kita, jadi kita melihatnya kelihatannya banyak. Ya kan, kayak kemarin di mana itu ada itu loh, ada pecahan pesawat antariksa jatuh itu loh. Di mana ya jatuh itu benda angkasa jatuh di Indonesia, Pak. Malaysia ya. Benda luar angkasa jatuh itu ya. Itu kan sampah dari
atas juga mungkin satelit atau apa ya kan. Nah itu sampah-sampah itu lalu siapa coba yang mau tanggung jawab? Nah masalahnya sampah itu tidak sebanding sama seperti kalau kita berak di laut. Ya kan kita berak di laut kan nyampah ya, tapi nggak sebanding dengan dengan ini. Tapi kalau kita begitu pabrik keluar, bahkan Kim Jong Un meledakan nuklir di laut bolak-balik saja, lautnya kan tercemar hanya bagian itu langsung bersih lagi. Ya ketika Chernobyl meledak, ketika Jepang reaktor nuklir meledak, ketika terjadi pencemaran di laut, semuanya normal lagi. Bahkan di Jepang ketika Nagasaki meledak, Hiroshima Nagasaki meledak, apakah sampai sekarang kita menghirup ininya nuklirnya enggak kan? Menghirup radioaktifnya kan enggak kan, hanya di sana saja. Ya kan? Jadi memang kadang-kadang kita memang harus objektif juga ya. Maksudnya dampaknya secara teoritis memang yang dilakukan oleh sains dan negara-negara barat ini kan kelihatannya mengerikan. Ya kan? Tetapi kalau dipikir-pikir lagi secara nyata ya memang begitu, kayak pulau sampah. Singapura kan bikin pulau sampah tuh di Riau, di mana itu di Riau ya. Jadi dia reklamasi tanah, terus tempat itu dijadikan pulau sampah dekat Indonesia loh. Ya kan? Gimana tuh jadi? Puyeng sekarang ini kan. Bagi Donald Trump ya itu nggak masalah, tapi bagi sayap kiri masalah. Suara toa bagi orang Islam nggak masalah, bagi saya masalah besar. Ya kan? Ya, memang dunia ini sekarang ini tidak ada yang absolut, itulah masalahnya. Ya kan? Misalnya nih kita dari kemarin kita mencaci maki Islam. Bagi orang Islam mereka itu memberitakan kebenaran. Bagi kita mereka itu kurang ajar. Tapi bagi orang Islam kita ini kurang ajar, orang kafir. Dunia ini jadi berantakan gara-gara kita orang kafir. Nah akhirnya makanya kan prinsipnya Muhammad apa? Ya udah kita banyak-banyakan orang aja. Yang banyak yang mayoritas yang waras, kamu yang minoritas berarti sinting. Dan mereka cuma begitu aja mikirnya, makanya mereka beranak pinak macam tikus got. Repot kan? Itu memang kan kebenaran kan sekarang coba. Ya kan? Kebenaran bukan karena kamu pintar loh. Kebenaran bukan karena kamu berhikmat, kebenaran itu bukan karena kamu sekolahnya tinggi atau kamu benar, tapi kebenaran karena kamu algoritmanya tinggi. Viewernya banyak. Ya, dulu pernah ada adalah salah satu yang konsultasi sama saya. Gimana dengan teori konspirasi? Nih YouTube ini loh, tapi itu yang nonton sampai 1 juta loh. Waduh. Kalau jumlah viewer, kalau jumlah pengikut dipatok sebagai kebenaran, maka setan pasti benar. Tuhan Yesus salah. Benar nggak? Dulu ada sana ya, viewernya Edis. Ini buktinya Edis viewernya lebih banyak dari kamu. Langsung tak goblok kamu. Kalau patokanmu itu, ya setan pengikutnya lebih banyak dari Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus salah. Yang benar setan. Benar nggak? Misalnya kan itu kan kebenaran itu kan karena lebih banyak viewer, lebih banyak pengikut. Nah ya zaman kita tenar yang nonton kita 8.000 saudara, setahun itu nggak turun ya, 4.000 sampai 8.000. Zaman selama 1 tahun itu ya, nggak ada lawan tuh kita tuh. Baru setelah saya pergi ke Israel kuliah itu baru turun ya banyak ya. Oh, dari 4.000 terus segala ruah berantem terus sama Pak Tobing ya, sampai orang-orang pada sebel ya. Nonton 2.000 jadi 1.000 tuh. Saya pulang dari Israel naik lagi 1.500 2.000. Terus terus kemarin 1.200 ya stuck ya. Terus saya ke Israel lagi 2 minggu yang nonton sekarang cuma tinggal 600. Tapi kemarin sempat ini ya, sempat 800 ya, sempat 800, 1.000, 800, 1.000. Tapi karena nggak konsen, dan kita memang harus ada pembaharuan ya, harus ada pembaharuan. Itu wajar itu. Jadi apakah terus berarti yang disampaikan kita nggak benar? Ya pasti ya benar. Kebenaran itu bukan karena kamu banyak yang nonton, bukan. Karena orang itu bukan senang dengan kebenaran. Orang itu tidak cinta kebenaran. Orang itu suka dengan tontonan, hiburan, dan sensasi. Masalahnya saya sekarang punya gerbong besar. Saya nggak bisa sembarangan bikin sensasi. Karena gerbong saya besar. Kalau saya bikin gerbong, bikin sensasi, kasihan gerbong saya. Kalau dulu tanggungan saya cuma keluarga.
Kalau sekarang tanggungan saya adalah seluruh komunitas ini beserta keluarganya, sehingga saya harus berhati-hati gitu. Tapi nanti kalau saya yakin kalau kita diperbaiki ya, kita formatnya ini kan pelan-pelan saya rubah nih. Teman-teman semua dari HBC udah mulai ikut, ya kan? Kita mulai kasih yang bagus ya. Nanti saya akan kasih tugas teman-teman di HBC untuk presentasi analisa sosial politik di SOM ya. Mereka kudu menyajikan. Oke, ini ada Bu Dora. Silakan Bu Dora. Bu Dora Pak hilang. Paul, tadi istilahnya kontingensi itu yang selalu disampaikan oleh saya cari-cari di AI itu ya. Kontingensi yang dikatakan oleh Pak Tobing itu. Apakah Indonesia siap gitu? Oleh Enggak. sebab itu iya enggak siap. Enggak pernah siap, dan tidak akan pernah. Iya. Bu Koni jelaskan itu, Pak. Bu Koni katakan kalau Rusia sudah siap, istilah kontingensi, kalau Amerika negara-negara maju sudah siap untuk mengantisipasi itu. Oleh sebab itu dia jelaskan kenapa Venezuela tidak mampu. Ya, cara-cara ini maksudnya saya cara-cara akademis berpikir seperti ini gitu. Semua saya mau bilang kemampuan kita sebelum sesuatu kita sudah jawab. Secara itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu ya selalu kita simpulkan negara kita yang di bawah IQ rata-rata itu tidak akan mampu menjawab jikalau tiba-tiba ada serangan dari beberapa tadi kalau serangan dari Cina di South China Sea itu kan masih jauh tuh di horizon. Yang paling kelihatan mata yang bakal terjadi ini loh, apa tahu kamu? Earthquake, gempa bumi di Jawa. Ya kelar. Ada contingency nggak? Nggak ada. Kelar. Itu. Setiap kali, jangankan gempa bumi, Pandi, Tanjung Priok kebakaran aja nggak ada kontingensinya. Makanya, ya udah tes. Cuman setingkat Tanjung Priok kebakaran aja keder loh Indonesia. Nah, itu jawabannya. Kalau ngeliatin lautan perang South China Sea, lautan China Selatan dari Cina itu mah udah kejauhan lah, masih jauh. Nggak mungkin Cina berani. Yang deket ini yang pasti udah pasti ini gempa bumi, tsunami udah, gempa bumi bentar lagi. Kan ke Jakarta kemarin Pak, ini orang-orang di Indonesia aku bicara kemarin itu masalah Jakarta tenggelam itu masih yang 4 hari lalu itu. Kalau itunya rubuh, yang Jakarta Utara yang tanggulnya rubuh Pak, dia bilang rata. Kira-kira di Monas sampai ada masuk air gitu. Tapi tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya. Ini cara berpikir orang, karena itu orang selalu begitu ya. Saya bukan benci kepada negara, tapi yang bicara itu orang sudah tahu itu bahwa kalau terjadi begini akan banjir. Tetapi si korupsi itu tidak berpikir begitu. Mereka cuma menghentar ke retorika politik. Itulah negara kita nggak bakal maju. Mereka ributin itu bubarin KKN. Iya, bubarin kemarin di Bandung. Ya begitu. Iya, begitulah. Pikirannya itu cuma begitu doang. Andi, kontingensinya sudah ada Pak Andi. Pindah IKN. Pindah IKN. Ya itu bukan kontingensi itu. Itu namanya rencana blunder. IKN itu rencana blunder itu. Itu pelarian. IKN itu rencana pelari, rakyatnya tenggelam. Benar juga ya. Kalau kontingensi itu rencana yang ketika terjadi mendadak, kita siapnya seberapa kesiapan. Kalau IKN itu bukan kontingensi ya. Tapi kalau ngomong IKN memang seharusnya Prabowo itu berani ya buka IKN buat kasino ya. Kasino. Kalau enggak nanti terbang kali semua. Iya. Udah ada pendapatan otomatis ya, Pak. Iya dong. Ya, kan? Setidaknya kalian punya dana taktis. Betul. Ya, Papol kan saya baru pulang dari Malaysia nih. Di Malaysia aja bisa di Genting ya, kasinonya gede. Padahal Malaysia kan mayoritas juga Islam. Iya. Terus
Terus di sana di Malaysia nggak ada toa. Saya sampai bingung, tanya orang kanan kiri, mana nih toanya ini? Kok nggak ada Apalagi yang Pak sembahyang? Andi. Pak Nah, Andi itu di sana apalagi bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Itulah Pak Andi, pertanyaan. Pak Andi Nah, apalagi di Indonesia paling suka main judi kan? ya orang Indonesia kalau mau judi kan larinya ke Genting. Saya ke Genting kan isinya orang, banyak kan orang Indonesia, orang Cina-Cina Indonesia. Yang mainnya di Nah, sana. Kenapa nggak mau iya, main di orang dalam Indonesia negeri kan sendiri? Kasino. makanya saya bilang apalagi orang di Indonesia kan suka judi ayam, judi ikan, judi Nah, apa ya lagi udah semua buka judi. kasino yang Pak Paul bilang, cari duit kalian. Udah jangan Oh iya, pura-pura suci, jangan pura-pura suci. cuci dalam debu, Pak Andi. Benar, Ini yang kalau Pak hitung Paul tadi. berhitung benar. Itu ada income untuk negara luar biasa. Bayangkan Amerika hampir setiap state ada kasino. Ya, itu coba tapi nanti ini Tapi cuma Pak contoh Teddy ya. nggak akan bisa. Selagi saya selalu katakan, selagi ormas Islam ini punya suara dan punya kursi di politik, di pemerintahan, nggak akan bisa. Apapun dibilang, ya. Ini saya menyambung tadi pendapat dari Opung Toba ya, yang kita lihat ya. Israel mendukung apa, tetapi betul Israel mendukung Pahlavi ya, betul banyak negara juga Eropa juga mendukung Pahlavi, tapi banyak aspek-aspek yang menjadi pertimbangan ya, pertimbangan kepada Reja Pahlavi ini ya, terutama di dalam dukungan rakyat, mereka hanya simbolik, mereka tidak begitu keras mendobrak. Sementara grup sebelah daripada grup-grup milisi ini sangat rendah, tapi mereka masif. Terus struktur organisasinya dari Reja Pahlavi itu lemah, sedangkan dari milisi ini sangat kuat. Karena kenapa? Mereka di latar belakangi ideolog, dari ideolog agama ya, terutama agama ya, dan ini didukung oleh Saik yang apa ya, para Islam di belakangnya si Khamenei ini ya. Terus legitimasi nasional daripada si Reja Pahlavi ini nggak begitu kuat. Kenapa? Karena dia di luar negeri, dia sudah menjadi warga negara asing, udah di Amerika ya. Walaupun milisi ini tidak lemah kelihatan, tapi mereka kokoh. Sementara memang Reja Pahlavi diterima di luar negeri, di Eropa, di Amerika tinggi. Ya tapi nggak kalah kuat juga milisi ini kuat. Karena kenapa? Mereka masif di dalam ideolog mereka, keislaman mereka yang sangat kuat ya. Jadi itu yang membuat saya rasa, menurut saya, ini sangat susah menjatuhkan si Khamenei, sangat susah. Banyak yang akan melindungi mereka, ya, karena dukungan-dukungan grup-grup ini sangat kuat. Itu tidak mungkin bisa, walaupun Israel bisa mendorong si Reja Pahlavi, tapi di dalam nasional mereka sendiri sudah dicengkrama oleh grup milisi ini. Kalau mau Israel, menurut saya, kalau Israel mendorong supaya grup-grup milisi ini sama Khamenei hancur, akan terjadi peperangan dan itu akan merambat ke seluruh dunia. Masalahnya enggak lah, enggak begitu Bu. menurut saya. Enggak enggak ya. Jadi kita nggak ke sana. Ini kalau Pahlavi ini sudah terisolasi. Gini. Kasus Iran ini tidak akan memicu peperangan dunia. Kasus Venezuela tidak akan memicu peperangan dunia ya. Itu harus kita batasi. Kita harus, karena sudah kita bahas berkali-kali, walaupun
para pengamat kompresor bocornya Indonesia bilang inilah itulah itu bullshit. Dari dulu bilang Israel perang dunia ketiga sampai sekarang enggak perang dunia ketiga ya. Indonesianya yang bangkrut malah. Amin. Ya, tapi kalau ini enggak. Kita jadi sudah melihat itu terisolasi. Itulah hebatnya Israel dengan Amerika. Itulah hebatnya saya ketika saya bilang apa Muhammad cabulnya minta ampun itu kan nggak terjadi chaos kan di Indonesia kan. Ya kan? Karena apa? Karena kita sudah mengukur seberapa jauh nanti kerusakan yang akan terjadi ketika saya mengucapkan hal ini kan. Makanya terus saya cepetan ya kan, menggalang diakonia ya kan. Dan kita sukses ya, cukup sukses ya untuk orang bekas penjahat seperti saya ini ya, yang kita berhasil membuat ini ya, kita cukup sukses ya saudara ya, cukup sukses untuk menggalang diakonia kita, merawat jemaat kita ya. Tapi tidak pernah, kita nggak usah meremet ke sana, nanti kita diketawain nanti kan kita kemarin sudah oke. Tapi mungkin Bu Dora mau lanjutkan sedikit, tapi jangan kemana-mana, jangan memberikan satu informasi saja atau untuk ini aja. Silakan Bu Dora lanjut.